Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi atau sharing ya buat teman-teman semua yang mau membangun sebuah bisnis ya. Itu tentu perlunya adanya sebuah perencanaan sukses bisnis. Dalam sharing atau presentasi pada video kali ini kita membahas tentang perencanaan sukses bisnis ya. By Firmansyah, ya tentunya dengan saya sendiri. Langsung saja, bagaimana sih proses perencanaan dalam sebuah bisnis? Karena perencanaan dalam sebuah bisnis itu sangat penting ya buat teman-teman yang sedang membangun sebuah bisnis ataupun yang mau ngebangun sebuah bisnis. Karena untuk meminimalisir kegagalan ataupun kerugian di dalam sebuah bisnis, apalagi kita yang baru ngebangun sebuah bisnis ya. Langsung saja kita bahas di dalam video kali ini ya. Next. Nah, perencanaan sukses bisnis. Perencanaan sukses bisnis adalah proses strategis yang memastikan kelancaran kepemimpinan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Proses ini melibatkan identifikasi kandidat potensial, pengembangan bakat, dan perencanaan transisi kepemimpinan yang mulus, yang berkelanjutan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan sukses. Nah, kita pentingnya merencanakan sebuah kesuksesan dalam bisnis. Yang pertama, kelancaran operasional, yaitu memastikan bisnis tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari gangguan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Selanjutnya, ketahanan bisnis, meningkatkan kemampuan bisnis untuk menghadapi perubahan, tantangan, dan ketidakpastian di masa depan. Selanjutnya ada nilai bisnis, meningkatkan daya tarik dan nilai bisnis di mata investor, mitra, dan pelanggan, meningkatkan moral, memberikan kepastian dan rasa aman kepada karyawan tentang masa depan dan bisnisnya. Next, selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah dalam perencanaan sukses. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, di mana kita itu menentukan posisi kepemimpinan yang perlu diisi dan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua, kita mengidentifikasi kandidat, mencari dan mengevaluasi calon pemimpin potensial dari dalam dan luar organisasi. Maksudnya itu dari dalam itu ya dari karyawan ya, karyawan yang memiliki sebuah potensi, ataupun dari luar, dari orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria bisnis kita ya, yang nantinya akan mengisi posisi-posisi pemimpinan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan bakat. Nah, kita bisa memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan bagi calon pemimpin. Jadi adanya suatu pelatihan ya, kita berikan pelatihan untuk mengembangkan bakat. Yang keempat, perencanaan transisi, membuat rencana yang jelas tentang proses pergantian kepemimpinan. Jadi perlu direncanakan terkait dengan transisi kepemimpinan. Yang selanjutnya yang kelima adalah implementasi. Kita melakukan proses transisi kepemimpinan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi tadi kita rencanakan proses transisinya dan kita implementasikan. Dan yang keenam, kita adakan suatu evaluasi dan tinjau. Kita mengevaluasi dan meninjau aktivitas rencana sukses dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Itu langkah-langkah dalam membuat perencanaan sukses bisnis ya. Selanjutnya tadi ada yang pertama mengidentifikasi kandidat potensial. Yang pertama penilaian ya. Dalam mengidentifikasi ini kita perlunya adanya penilaian, mengevaluasi kemampuan, pengalaman, dan potensi kepemimpinan calon pemimpin. Yang kedua, kita melakukan wawancara kerja. Melakukan wawancara mendalam untuk menilai sesuai calon kepemimpinan dengan budaya dan visi bisnis. Jadi kita adakannya suatu wawancara itu penting karena untuk apa? Untuk calon pemimpin ini atau karyawan ini dia bisa tidak menyesuaikan budaya atau visi bisnis kita gitu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita evaluasi psikologi. Ini menilai kestabilan emosional, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi calon pemimpin tersebut. Yang selanjutnya
Poin nomor 4-nya itu referensi. Ya, kita memeriksa referensi dari tempat kerja dan pendidikan calon pemimpin. Jadi, orang-orang yang terdekatnya itu bagaimana lingkungannya dan, pendidikan yang memang dijalaninya. Ya, selanjutnya kita next, pengembangan bakat dan kepemimpinan. Maaf. Jadi dalam pengembangan bakat dan kepemimpinan ini kita perlu adakan suatu program. Pertama adalah program pelatihan, di mana kita bisa memberikan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan strategi bisnis yang meliputi komunikasi efektif, pengambilan keputusan, manajemen keuangan, kepemimpinan dalam sebuah tim. Selanjutnya ada mentoring, memasangkan calon pemimpin dengan mentor yang berpengalaman untuk membimbing dan mendukung. Ya, dalam dalam mentoring itu ada pembagiannya, pengetahuan, dukungan emosional ya, di mana perlu pemberian umpan balik ya. Jadi secara adaptasi itu bisa berjalan. Selanjutnya adalah kesempatan pengalaman. Memberikan tugas dan proyek yang menantang untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri. Pengalaman praktis, pembentukan jaringan, membangun keterampilan. Next, ini transisi kepemimpinan yang mulus ya. Komunikasi terbuka. Yang pertama, lakukan komunikasi terbuka. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, persiapan yang matang. Jadi memastikan semua aspek bisnis telah siap untuk pergantian kepemimpinan. Yang ketiga, dukungan berkelanjutan. Memberikan dukungan kepada pemimpin baru selama masa transisi. Yang selanjutnya, manajemen resiko dalam sukses bisnis. Jadi di dalam sebuah bisnis itu ada sebuah resiko, yang dimana resiko itu kita harus ada solusi. Ketika ada sebuah resiko harus ada solusi, ya di sini adalah mitigasi. Jadi kalau kalau contoh pertama itu kehilangan pengetahuan. Jadi ketika kita mengalami suatu risiko kehilangan pengetahuan, nah mitigasinya apa? Kita bentuk sebuah dokumentasi proses bisnis. Jadi jangan sampai lupa kita itu mendokumentasi proses bisnis kita dari awal sampai akhir. Jadi ketika nanti kita kehilangan pengetahuan atau dokumentasi tentang bisnis kita, masih ada dokumentasinya. Ataupun kita mengganti kepemimpinannya ya. Jadi tetap kita itu bisa bisa terus berproses bisnis kita karena ada dokumentasi. Resiko yang selanjutnya tuh biasanya kurangnya keterampilan. Nah, bagaimana kalau karyawan ataupun tim itu kurangnya sebuah keterampilan? Kita lakukan mitigasi dengan program pelatihan dan pengembangan. Itu penting ya buat karyawan untuk meningkatkan skillnya. Terus selanjutnya biasanya resiko itu ada di konflik internal. Nah, di dalam sebuah bisnis itu pasti di dalamnya ada sebuah konflik ya. Karena kita kan makhluk sosial ya. Yang namanya konflik itu pasti ada di dalam individu ya. Apa solusinya? Ini perlu ada mitigasinya di dalam sebuah risiko itu. Ya, kita mengadakan sebuah komunikasi terbuka dan transparan, di mana semua itu jadi nanti jelas gitu, ya. Komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang selanjutnya itu yang terakhir, kehilangan pelanggan. Biasanya kita itu bisa berisiko kehilangan pelanggan. Apa mitigasinya? Kita membangun hubungan yang kuat. Nah, dengan tadi kita memberikan reward atau memberikan apa namanya? Hadiah ataupun memberikan apa ya? Apresiasi lah buat buat pelanggan gitu ya. Biar pelanggan itu tetap nyaman gitu ya, pelayanan yang baik dan yang lainnya. Terus dalam manajemen risiko dalam sukses bisnis. Next, selanjutnya kita membahas tentang komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Jadi komunikasi transparan, memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang rencana sesuai.
Selanjutnya keterlibatan, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi semua orang itu dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan gitu. Jadi semuanya terlibat. Selanjutnya ada tanggapan, kita bisa membuka saluran komunikasi untuk menerima pertanyaan dan masukan dari, apa namanya, semua semua kalangan ya. Next, kita mempertahankan budaya organisasi. Jadi di dalam sebuah organisasi itu ada sebuah budaya juga gitu. Ya, yang pertama adalah nilai-nilai. Memastikan pemimpin baru memahami dan mempertahankan nilai organisasi. Yang kedua, tradisi, melestarikan tradisi dan kebiasaan positif yang telah ada di organisasi. Jadi ada tradisi yang baik, yang positif itu harus dipertahankan. Yang ketiga, komunikasi, membangun komunikasi yang positif dan memotivasi untuk mempertahankan budaya organisasi. Jadi saling memotivasi itu perlu dalam sebuah bisnis. Yang keempat, pengaruh, memastikan pemimpin baru menjadi panutan dan pelopor dalam mempertahankan budaya organisasi. Jadi ini perlu ya, menjadi panutan itu perlu gitu ya. Karena agar apa yang kita ucapkan itu bisa berpengaruh kepada tim kita gitu. Selanjutnya memastikan keberlanjutan bisnis. Nah, ini yang terakhir nih yang penting, memastikan keberlanjutan bisnis. Jadi kita dalam sebuah perencanaan bisnis itu penting kita memastikan keberlanjutan bisnis kita. Nah, yang pertama kita bangun sebuah strategi bisnis. Tujuannya apa? Untuk memastikan rencana sukses mendukung strategi bisnis yang telah ditetapkan. Jadi perlu kita adakan sebuah strategi dalam dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang selanjutnya adalah keuangan. Memastikan keuangan bisnis tetap stabil dan berkelanjutan. Jadi ini sangat penting ya, di mana keuangan tetap stabil dan berkelanjutan agar bisnis kita itu tetap eksis ya. Yang selanjutnya adalah jaringan, memperkuat jaringan bisnis dengan pelanggan, mitra, dan investor. Jadi di sisi lain strategi keuangan yang cukup. Nah, kita perlu dengan jaringan juga. Karena dengan jaringan ini mempermudah proses bisnis kita ya. Itu yang dapat kita sharing pada kesempatan video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi pelajaran. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.